Halo telur-telur semua. Aduh, sudah lama kita tidak ngobrol bareng ya. Aduh, sekitar 2 mingguan ya kayaknya udah lama sekali nggak bikin video dan diskusi bersama karena memang ya gimana? MU nggak ikut di kompetisi lain gitu loh. Libur ini rasanya kayak cuti 1 tahun teman-teman ya. Nggak ada pertandingan, kita kekurangan hiburan, ya update berita ya gitu-gitu aja. Tapi ya dan sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Semangat buat teman-teman yang saat ini menjalani Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan selama bulan Ramadan sampai Lebaran besok. Nah, untuk video kali ini, ini aku bikin video sambil merasakan aroma-aroma gosong teman-teman. Tadi mana sih jangan sop, mulai kerja, jelala lali kata pateni kompore. Akhirnya garing jangan sope. Mbok iki bojoku ya apa iki. Pasti muring-muring. Ambune sampai saiki wis tengah jaman sik mambu gosong ae. Oke, sekarang gimana ya? Kita mulai dari berita-berita yang santai aja teman-teman karena seperti biasa Manchester United tetap ada update terbaru. Sik gak video ngomongin rada belepotan. Ya, seperti biasa kita akan membahas terkait update terbaru yang ada di Manchester United karena selalu ada berita yang menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Pemandu bakat Manchester United telah memantau Federico Di Marco, tetapi untuk saat ini belum ada langkah resmi atau negosiasi lanjutan dengan pemain tersebut. Oke, Federico Di Marco dari Inter Milan. Ini sebelum kita membahas lebih jauh terkait pemain yang saat ini sedang diincar atau dipantau oleh tim pemandu bakat Manchester United, pertanyaan paling utama adalah sebelum mendatangkan pemain baru, ya, bagaimana nasib pelatih untuk musim depan? Apakah masih Michael Carrick atau pelatih-pelatih baru yang memiliki nama besar? Jujur untuk saat ini opsi pelatih semakin sedikit ya. Rumor terkait Thomas Tuchel akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Inggris. Lalu Luis Enrique juga kabarnya masih belum tertarik terkait tawaran pelatih Manchester United karena situasi internal masih belum stabil. Tapi siapapun pelatihnya, aku masih berharap ada peluang dan ketertarikan untuk bisa merekrut Julian Nagelsmann ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal Federico Di Marco, sebetulnya ini pemain memang layak dipertimbangkan. Apalagi kalau aku melihat situasi di Manchester United, ini kan untuk posisi fullback kiri, ini Luxo kan kontraknya akan habis di tahun depan ya, Juni 2027 dan usianya sekarang sudah 30 tahun. Menurutku pihak manajemen hanya menunggu sampai kontraknya habis terkait Luxo. Nah, untuk kontrak Federico Di Marco ya bersama Inter Milan itu kontraknya juga akan habis di tahun depan. Sedangkan kalau kita lihat market value-nya saat ini itu berada di angka sekitar 40 juta euro. Kalaupun manajemen benar-benar tertarik untuk mendatangkan Di Marco, sebetulnya nggak ada salahnya juga. Asalkan ini bukan pilihan yang instan gitu loh. Maksudku, selain Federico Di Marco, ya mungkin masih ada opsi lain yang sudah teruji di Premier League. Tapi aku bisa memahami kenapa pihak pemandu bakat ini mulai mengamati secara intens terkait Di Marco karena pengalamannya yang pertama, usianya saat ini 28 tahun. Terus secara performa yang kedua, untuk musim ini dari 36 penampilan, untuk pemain yang berposisi sebagai wingback kiri ataupun fullback kiri, dia sudah memberikan kontribusi 6 gol dan 12 assist. Menurutku itu ya performa yang sangat bagus, statistik yang sangat bagus untuk pemain yang sudah matang secara performa, secara mental, dan aku sebenarnya nggak mempermasalahkan kalaupun Federico Di Marco ini benar-benar bisa didatangkan ke Manchester United asalkan harganya
harus realistis karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Terus yang kedua usianya juga sudah 28. Terus yang ketiga harus ada jaminan atau evaluasi dari tim scouting ini bahwasanya Dimarco ini bisa cepat beradaptasi di kompetisi Premier League. Terus yang terakhir, kenapa aku sendiri juga cukup sepakat Dimarco ini didatangkan ke Manchester United, karena dia memiliki riwayat cedera yang sedikit. Apalagi di musim kemarin dia hanya absen ya sekitar 3 pekan lah, sekitar 3 mingguan. Jadi riwayat cederanya masih sangat aman menurutku, dan dengan intensitas dan tempo permainan yang sangat tinggi di Premier League tentu harusnya secara fisik ini bukan menjadi masalah untuk Dimarco. Terus alasan lainnya adalah dengan usia yang saat ini 28 tahun, tentu Dimarco bisa menjadi mentor yang sangat bagus untuk pemain-pemain muda di Manchester United seperti Diogo Leon, Harry Amas yang musim depan masa peminjamannya sudah selesai. Nah, terutama Patrick Dorgu juga. Nah, ini kan pemain-pemain yang masih sangat muda dan butuh sosok mentor yang sangat berpengalaman, dan aku melihat Dimarco bisa menjadi pertimbangan yang sangat serius. Nah, itu untuk opsi kenapa Federico Dimarco ini bisa menjadi opsi potensial untuk didatangkan ke Manchester United. Dari sisi pengalaman, ya usia, performa, terus market value dan kontraknya bersama Inter Milan, otomatis ini akan menjadi pembelanjaan yang sangat menarik di bursa transfer musim panas mendatang. Tetapi kembali lagi teman-teman, kalau aku melihat di beberapa hari terakhir, Manchester United itu di musim panas besok rela menggelontorkan dana yang sangat besar, bahkan dengan nominal sekitar 200 juta, asalkan di akhir musim nanti Manchester United masuk ke zona Champions League. Tetapi kalau tidak lolos ke zona Champions League, ya mungkin budgetnya akan dikurangi gitu loh. Hanya sekitar ya mungkin 100 atau 100 lebih sedikit. Tapi kalau masuk ke zona Champions League, otomatis ya manajemen pasti akan belanja besar-besaran, karena seperti yang kita tahu kedalaman skuad Manchester United juga sangat terbatas. Ada ketimpangan dari sisi kualitas dan kebugaran dari para pemain. Kita tidak bisa seterusnya mengandalkan pemain-pemain inti. Ya Luke Shaw oke lah, di musim ini dia bahkan selalu fit, selalu main selama 90 menit hampir di semua pertandingan. Ya karena dia ingin terlibat lagi bersama timnas Inggris. Dan sejak di bawah kepelatihan Carrick, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Harry Maguire memiliki peluang untuk tampil bersama timnas Inggris di pertengahan tahun mendatang, di pertengahan tahun nanti. Maka dari itu kembali lagi kalau kita bicara soal peluang untuk mendatangkan Federico Dimarco, ya menurutku peluangnya sangat terbuka lebar, tinggal bagaimana proses negosiasi yang dilakukan antara internal manajemen klub dengan pihak Inter Milan. Kalau dari sisi pemain, selama di akhir musim nanti finish di 4 besar dan masuk ke zona Champions League, itu akan menjadi daya tarik yang sangat besar bagi pemain-pemain untuk mau datang ke Manchester United. Dan peluang untuk mendatangkan pemain baru akan lebih mudah. Karena daya tarik terbesarnya ya memang ikut di kompetisi Eropa, terutama UCL gitu loh. Jadi ya kita tunggu saja sampai akhir musim nanti terkait kejelasan dari pelatih musim depan siapa, terus Manchester United finish di peringkat berapa. Nah itu nanti yang akan sangat menentukan terkait pemain-pemain mana yang akan didatangkan di musim berikutnya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Elliot Anderson tetap menjadi target utama Manchester United di musim depan. Ya beginilah teman-teman ya, kalau memang nggak ada berita yang benar-benar baru, ya pengulangan-pengulangan seperti itu pasti terjadi. Pemain ini masih tetap diincar, pemain ini tetap menjadi target utama. Tapi ya namanya media pasti kalau kehabisan bahan dan Manchester United beritanya akan terus diulang-ulang.
Tapi di sini kalau kita bicara soal Elliot Anderson ya nggak perlu berbicara banyak teman-teman, karena Elliot Anderson juga memiliki tendensi untuk merapat ke Manchester City, dan tipikal pemain seperti ini kalau memang hatinya bukan untuk United ya udah nggak usah dipaksakan, masih ada opsi gelandang-gelandang lain yang mungkin layak untuk diperjuangkan. Karena kalau aku melihat wajib mendatangkan gelandang baru, Casemiro kontraknya habis, dan bicara soal nominal transfer mungkin bisa mendatangkan 2 gelandang baru dengan syarat satu yang secara market value cukup mahal dan yang kedua secara market value masih terjangkau namun secara kualitas bisa bersaing. Jadi kalau kita bicara soal 2 gelandang baru mungkin opsinya nggak jauh-jauh dari EPL, bisa Adam Wharton dengan Joe Gomez atau Carlos Baleba dengan Joe Gomez. Nah, gelandang bertahan dari Wolves. Ini opsinya nggak banyak, tapi yang sudah teruji di kompetisi Premier League. Jadi ya udah kita tunggu saja musim berikutnya. Nggak perlu bicara panjang lebar toh. Apapun yang kita diskusikan selama bursa transfer belum dibuka di musim panas mendatang, ya nggak akan kebeli. Beda lagi kalau yang diincar pemain-pemain yang statusnya free agent. Tapi pemain-pemain free agent kan tentu pemain yang sudah tua, yang sudah habis masa prime-nya dan nggak mungkin diincar oleh manajemen klub. Jadi ya untuk posisi gelandang tetap menjadi prioritas. Namun siapa pemain yang berhasil didatangkan baru akan terjadi ketika bursa transfer musim panas resmi dibuka. Oke, mungkin itu dulu untuk berita hari ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis aja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Karena aku sekarang mau berburu takjil. Ya, mumpung belum maghrib dan masih ada waktu untuk mencari buka-buka yang bisa melepas dahaga di puasa kedua hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.